karo wit sing ndak menghasilkan apa-apa. Kakol kasatil kok bisa nifaq ati malami. Usabitullah, usab itu netepake sapa Allah aladina ing wong-wong amun kaimen sapa aladina bil qauli kalan pengucap asabite kang tetep kok ya utawi kalimat utawi kalimat qaul sabit iku kalimat tauhid kalimat tauhid fil hayati dalam keuripan dunya kang dunya atau kang asal bahaya wa fil akhirat ing dalam akhirat ayul qabri tegese Allah menetapkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang mantap. Maksudnya kalimat tauhid di dunia maupun di akhirat. Artinya ketika orang itu sudah mendapatkan hidayah iman, niki mungkin teng dunia maupun ketika sudah masuk dalam kubur oleh Allah Taala niku keimanan yang diberikan Allah kepada kita niki nanti akan tetap bisa kita pegang. Tetap bisa kita pegang. Dengan iman itu bijing itu kita dapat tawasul terus ya. Ayil qabri lama yasaluhum ari kalian takon ing nas ya. Ing ibad sapa al malakani malakan loro anrabine saking pangerani ibad wadini lan agamane ibad wa nabiin lan nabi ibad kaya jibun mengkon jawab sapa ibad makhluk biswabi kelawan bener kama keterangan fi hadis sahih dalam hadis Imam berdasarkan hadis ingkang dipun terangake disebutake mungkin kitab Sahih bukan Muslim benjing semua hamba Allah Taala menawi dipun panggil masuk ke alam kubur niku badhe dipun panggihi ditekani malaikat loro yang akan menancapkan tangan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, teman apa imammu. Ini akan ditanyakan semua umat manusia, semua hamba. Nah, iso jawab apa ndak tergantung duwe iman apa ndak. Ketika punya iman, insya Allah keimanan yang pernah diberikan Allah kepada kita nanti akan terbawa sampai kula jenengan masuk di alam kubur. Ketika ditanya oleh hamba Allah ini dua malaikat ini, kita nanti insya Allah bisa menjawab dengan lancar. Maksud bil qauli sadati keimanan yang diberikan Allah kepada ini akan terbawa sampai kula jenengan di alam kubur. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat kita bisa jawab. Jenenge malaikat mungkar nakir. Mungkar iki ya malaikat makhluk Allah sing ditugas untuk menanyakan sesuatu kepada hamba yang baru masuk kubur itu. Mungkar nakir artinya ya malaikat yang yang diingkari. Mungkar nakir artinya malaikat yang tidak dikenal dan wajahnya menyeramkan. Tapi ada dua pendapat. Maka mungkar nakir itu ketika menemui kita itu wajah menyenangkan atau wajah yang mengerikan. Itu tergantung kita. Ini sejauh ini hadis pertama ya umum. Itu umum untuk siapapun yang namanya mungkar nakir datang dengan wajah yang buruk, wajah yang menyeramkan. Semedeng. Kan ujian kan itu masa-masanya. Tapi ketika kula jenengan itu punya iman walaupun yang tanya kepada kita itu menakutkan dengan kata-kata yang kalau bledek jadi mungkin akhir takok itu bentak-bentak wis ora kenal nggih wajah sing menyeramkan takok itu bentak-bentak. Lha iku kan ya ujian ya. Wala ndak iman ndak kuat ya kan gogreh kacau, bingung jawab kan. Lah ruwe malaikat sing penting iso jawab apa ndak kok bingung wis godo kan. Lah mulai kula jenengan niku nyuwun muga-muga pas kula dibentangan niku mantep ngono lho. Tapi insyaallah dengan iman Nabi Yusuf itu akan meneguhkan. Mantep, ndak wedi blas. Yang penting iso jawab. Ketika jawab, ya kan malaikat kan tugane takok. Sapa pangeran Tuhan saya Allah. Iku wis oh iya. Wis mung minta kok plingak-plingu ngono karena wedi digertak. Wedi apa ya kacau, berarti iki ndak kena iki digodhog. Dihukum kan digebuki. Jadi malaikat mungkar nakir itu tanya akan menemui semua hamba yang baru masuk kubur dengan membawa mitroko iki alat pemukul godo saka geni. Godo saka geni. Iku nggih godho sampai dak iso jawab. Ya pertanyaan sederhana, sapa pangeranmu? Lah gampang ngono ya penjara ya. Kan tapi ndak
jawab pertanyaan di dunia dan di sana beda. Wong takok etok iku sing takok iku medeni terus gertak-gertak. Bentak-bentak niku. Karo nggo godhong. Kan mengerikan. Nah, tapi insyaallah lek niku jeneng imane niku mengke iman sing murni, insyaallah mengke lancar jadi. Ketika bisa jauh lancar di hadapan malaikat mungkar nakir, ya wis beres. Tugasnya kan mek takok iso jawab ndak. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiy? Muhammad. Ngono. Wa ma Al-Qur'an. Nyapa? Nyapa kan lho. Nek sampean iki mau wong sing teket blas ndak wedi, masa ngesal sampean. Nyapa rene? Kok ora kenal kok takok-takok iki. Kok sampean mani bantah. Sampean dhewe bantah wedi. Lah iki malah tergantung nek kula jenengan dekat dengan Allah Taala, wani bentak malah sadurunge dhek bentak kok bentak dhisik. Kan makhluk ya, makhluk kan putusan makhluk. Tak kok manusia karo malaikat mulya ndi? Tergantung. Berarti manusia itu kan nilai malaikat kan diberi akal, tidak diberi salah. Ya, maklum tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Kan taat. Enak sing ditugas rukuk tok sejak diciptakan sampai kiamat. Enak sing diperintah sujud tok. Enak sing diperintahkan tidak ngadeg tok ya ono. Sing diperintah maca subhanallah, astagfirullah, malaikat. Nah, jadi malaikat kan hanya punya akal, lek manusia duwe akal yang duwe nafsu. Berat kan? Berarti ya penak malaikat. Ndak tahu ngalami dadi manusia, berarti yang ini. Berat toh? Berat. Lek kebo sapi pite duwe syahwat ndak duwe akal. Lah, manusia itu tergantung kalau nanti dia itu mampu mengendalikan nafsunya, bisa menguasai sampai dia tundukkan. Dia mampu ditundukkan. Sehingga selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu derajatnya melebihi malaikat. Tetapi tidak bisa mengendalikan nafsunya, derajatnya bahkan lebih hina daripada kebo sapi. Balhu adol. Ulai kakal anami balhu adol. Itu manusia. Jadi kalau nanti derajatnya itu naik melebihi malaikat, kalau jatuh melebihi rendahnya kebo sapi itu. Pertanyaan, mulia di malaikat kamu so, delok. Tapi lah dia itu termasuk orang yang benar-benar bisa mengendalikan nafsunya sehingga selalu dalam ketaatan. Sangat sore malaikat itu. Bisa jadi kalau jenengan lah nek termasuk wong sing dirok Allah Taala, malaikat takok isungkan. Sampai niku pede yang kono. Ya sing penting pede penting ya. Lah, tapi pede ndake tergantung amane jenengan. Wah, aku sok pede ya saiki iso muni ngono. Ngene lho. Tapi lek pede tenan ya, mau pede kan, sampai ada cerita bagaimana Abu Nawas ketika dikuburitanya. Enak tahu kasih guyonane loh. Nah, jadi enak cerita Abu Nawas itu kan saat ini sebelum meninggal kan pesan kepada tolong ya aku nanti kalau diambil terus saya tolong nanti saya carikan kafan yang sudah pernah dipakai. Jadi sing yang ikuti gombal-gombal sing, jadi aja sing anyar. Jadi sing kita wis lebek wis kira-kira wis umure sekian tahun ngono. Pira nyapa? Wis anu iki aku enek maksud iki. Aku engko lek tak ditakoni malaikat. Engko jagung iki. Kan pede ta tapi Abu Nawas dikenal wong lucu tapi pinter. Kan diplomatik pinter. Cerdik orang itu. Jadi nek engko ditakoni malaikat, dhek arep jawab sik to, Pak malaikat. Sampe kok takon aku ndak sampe mbok ngerti ulasku lho, kafanku kaya ngene iki lho sing anyar-anyar lho. Arep ngono sampe iku guyonane apa iku Abu Nawas. Artinya malaikat itu ya manusia biasa, makhluk biasa. Ketika nanti menanyakan sesuatu, dia kan sesuai karo daftar ya. Nah, ketika sudah jawab ajane kok wonge pede ya wis. Sing penting iso pede. Tapi soal PD, iso PD ndak itu tergantung sekarang. Antara ya. Kaifa syajara, ini sabitulah tadi dengan iman yang diberi Allah kepada kita ketika masih ada di alam dunia itu nanti akan tetap terbawa ketika konjenengan masuk di alam kubur sehingga ketika nanti ada malaikat menemui kita untuk menanyakan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, nanti dengan mudah kita bisa menjawab. Lancar tanpa ada rasa takut. Pede.
bahkan ketika ditanya itu tidak dijawab, malah takok karo sing ya ketika lah malaikat iki ya secara konsep to takoke ngene iku jawabane ngene lek ndak jawab iki berarti godo kan ngono lho. Terus ditanya sik to sampean tujuane sapa kok takok aku iku sampean iku mbok delok padha karo sapa iku padha karo sing ya bener. Coba lho iki sing anyar aku pirang tahun yakin mosok takok iku sing anyar lho. Iki kan di luar konsep kok. Kan bingung kok aneh kok kawulan otak kok berani nih kayak ini berarti nggak sembarangan. Nah, kan sungkan deh akhir malah. Alhamnya tetap Yusab itu bil tapi iman yang diterangkan itu Yusab akan diteguhkan. Makanya yang terus kita mintakan tuh muga-muga dikembalikan mudawam langgeng. Jadi iman hidayah ini muga-muga terus kita bawa sampai dengan itu bilqol sabit fil kaidunya lamanya salah makan jadi ketika kedua malaikat Allah Ta'ala Nabi menanyakan kepada seorang hamba tentang siapa Tuhannya, apa nabinya, apa agamanya, siapa nabinya, bisa jawab dengan benar. Fajibuna mau bisa jawab sepenas thaibat disawab kama fikadiri. Memang berdasarkan kedua hadis Imam Bukhari Muslim hadis sahih kan ya, mutafaqan kan. Itu memang nanti semua hamba Allah Ta'ala itu ketika masuk di alam kubur akan ada pertanyaan. Jadi malaikat mungkar nakir. Ada, kalau jenengan pengalami mungkar nakir. Cuma nanti praktek memang yang menakutkan gigir sih udah ya tergantung kita dan tergantung prasangka kita. Mulane lek iso iki piye duwe pikiran malaikat sing arep takoknya kuwi sing nemone iku nggo wanteng ngono, sopan ngono, karo nggo makan minuman ngono. Monggo. Kan orang yang sudah masuk di alam kubur itu kan biasanya kan bisa jadi kan di sana sudah mendapatkan nikmat langsung. Jadi nikmat kubur sana. Nikmat kubur teng alam barzah. Jadi ini kan alam dunia. Kata kita nanti kan ada alam barzah. Alam barzah ini alam pemisah antara dunia akhirat. Sebelum dibangkitkan dari kubur jadi alam barzah. Dibangkitkannya nanti kalau sudah bumi langit itu dihancurkan kiamat. Jadi ketika kula jenengan nanti ada di alam kubur jadi alam barzah, ada nikmat. Ada nikmat di sana ini. Dan ada pendamping. Ada cerita ingkang dipun nanti orang yang ketika masih ada di alam dunia memudawamakan, suka membaca surat Tabarok, maka surat Tabarok yang pernah dibaca nanti akan menjadi pendamping. Jadi seorang hamba yang orang sing ganteng ayu yang menemani mendampingi dan di sana juga baca Tabarok. Di wong sing tau ngapal ayat Al-Qur'an itu nggih kuburan ya ndres. Wah, ono nya akhirat, nya surga. Hafalan Al-Qur'an dibahas sampe ke surga. Wong ngapal Al-Qur'an saoleh sak mampune. Nah, mampune apal rong ayat berarti ya iku sama-sama kok lawar iku kuluwi bangsa kelawan kulu ya. Tahlilan. Jadi hafalan Al-Qur'an itu benjing tetap kita bawa sampai kita di alam akhirat sampai teng surga. Terus yang dibaca di sana kan Yasin, Toha, ini dibaca itu. Kasajaden Yusabitullah ladin ambil kau sabit fil hadud ya. Wa yudullah lan bayudillah nyasarake sebab Allah adzaliman yang berzalim al-kufari al-kufaru desi wong kafir. Allah menyesatkan orang kafir. Wal yataduna mengko ora oleh dituduh sebab kufar atau adzalimun. Bil jabi maring orang yang kafir mati tidak dalam keadaan Islam, tidak husnul khotimah. Ketika nanti di alam barzah dalam kubur didatangi malaikat mungkar ditanya tidak akan bisa jawab. Apa yang terjadi? Godo, kepui. Dikepui. Ya. Kalimat itu filah sahabatlah. Proses kula jenengan ketika mau mengalami masa-masa ganti alam ya. Itu ketika kula jenengan dikafani, tapi dikafani salah ya. Di depan dosa diangkat, berjalan ke kubur terus masuk ke kubur ya, di dalam kubur. Nanti ketika orang-orang keluarga kita sudah meninggalkan kita, kalau kula jenengan termasuk wong sing oleh pitulungan karena husnul khotimah lancar jawab. Ketika orang lain sudah pergi, malaikat nanti akan tanya. Mulanya biasa nih termasuk
adat kebiri wong Nahdien niku nek kita ngiring jenazah biasanya dari keluarganya tidak langsung pulang, bacakan Yasin, bacakan dalil, itu bantu muga-muga pas ditanya nanti kelancar, bantu manfaat ya manfaat nanti. Sebab ketika orang itu masuk alam barzah langsung yang menjadi harapan besar mereka itu doa kiriman dari yang hidup, kiriman saka dulur-dulure, saka kanca-kancane, saka sanafalne. Orang yang masuk di alam barzah seperti orang tenggelam, kal mustaghrib, sangat menanti bantuan kondur. Tapi tidak bisa ngamal toh, tidak iso. Lain yang dia kasih bebas. Teng niku apa nih ngamal? Tidak bisa beramal. Hanya menunggu. Jadi kaya wong tenggelam, seperti orang yang tenggelam. Kaya wong kerem, sangat menunggu-nunggu dan membutuhkan sekali bantuan dari atas yang masih hidup. Sangka wong tuane, sangka anake, sangka dulur-dulur, sangka kanca-kancane. Nah, orang yang sudah masuk di alam kubur itu ketika keluarganya nanti dengan tempat, ketika dia itu orang yang mukmin, aman insyaallah. Ketika orang kafir, ya, kan langsung ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Menengai, prengal-prengal, man rabbuka atau man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Tidak bisa jawab, langsung oleh malaikat mungkin langsung dikepuk. Dikepuk saking bantere, pukulan kan jeren ya. Semua makhluk yang ada di muka bumi dengar kecuali kula jenengan manusia kali jin. Makhluk kebo, sapi, pitik, kodok, semut krungu. Pas digepuk tapi kula jenengan wae kok krungu kanjenge wedi yo. Iki hadis wonten. Diterang hadis. Jadi ketika sunah haba ada di dalam alam barzah, baru dimasukkan ke liang kubur dan ditinggal pulang, terus ditanya oleh malaikat kok termasuk orang yang celaka, kafir. Digodho. Jadi suara pukulan yang begitu dahsyat, mengerikan itu didengar oleh semua makhluk ada di muka bumi, semua kecuali manusia dan jin. Kilas sakole. Kebo sapi pitik krungu. Lho kos mak rot ngene. Kasaja rutin ya. Mungkin kalau sakit, baidil Allah kali ini. Pada satunya lijak bisa banyak puna balik jawab seperti al-Qur'an lanadri orang ngerjain. Jadi orang yang sesat, orang yang kafir ini ketika ada di alam kubur, keluarganya sudah meninggalkan dia, yang ikut dia kan tiga sehingga ngamal apa sedekah syariah waladin yatulah lu yang lain kebo sapi pitik mobil terus pabrik kabeh ditinggal itu. Baju kabeh tinggal. Yang dibawa amal perbuatannya, amal jae, ngamal to, ila misal to. Ida mata ibnu Adam ing kota ila misalat. Terus to. Di antaranya apa? Sedekah jariah, ngamal jae, amul ngamale sedekah jariah kali apa waladin ya sudah. Waladin ya anak saleh yang mendoakan. Iku sing manfaate sing digowo. Terus tapi kan mikir nasib diri ketika dia itu golongan orang yang kafir, ketika ditanya mana bukan meneng ae lana di duko sinten yo mboten paham lho meneng kepo terus mana buka pelonga-pelongone kepo. Jadi baryaguna lana tri itu untuk mereka yang tidak mendapatkan hidayah sehingga agama dalam perhubungan terus hidayah niki lho wis dadi wong Islam iman muga-muga dipun mudawamahkan dijogo sampai kula ketika dipanggil iki dalam keadaan husnul khotimah. Wa yafalu ma yasha wa yafalu nidake sebab Allah maing barang-barang yang Allah melakukan apapun yang artinya soal keimanan soal berada iku terserah Allah. Ada yang ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Wa yafalu perbuatan Allah Ta'ala tidak perlu ditanyakan. Kenapa kula jenengan dadi wong Islam, dadi wong iman? Kenapa iku sing wong Kristen, wong kabeh kok nolak? Kenapa? Jabe ya falu mayasa. Jadi itu hubungan karo hake Allah Ta'ala. Jadi bangsa hidayah itu memang benar-benar ada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Ini beruntung sekali hamba sing ditetapkan, ditakdirkan Allah Ta'ala mendapatkan hidayah. Karena tidak bisa ditanya, kenapa? Si fulan jadi orang Islam. Kenapa si fulan jadi ke Yahudi, non Muslim itu jadi Kristen, kok ndak Islam kabeh.
Jawabane isu kersane Allah. Bangsa kehendak. Ya falu maya ndak perlu layu salu ama ya falu. Wa hum yusalu. Perbuatan Allah tidak bisa ditanyakan. Dan kita tidak boleh mempertanyakan. Tapi mereka yang akan dipertanyakan dan harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Nah, Allah enggak. Kenapa? Kabeh karena naik Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah itu semau gue. Iku A dadi Islam, B Islam, C kafir ae, D kafir ae, E Islam. Terus Islam, kafir, iku semaunya Allah. Jadi semau kami semua. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala itu mutlak. Mutlak itu. Jadi semau gue oleh itu. Makanya kula jenengan yang dikehendaki ditakdirkan sebagai orang yang mendapat hidayah dadi wong Islam, Muslim, mukmin itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar dibanding Islam. Nikmat terbesar itu. Yang harus kita syukuri. Iki hubungannya iki masih atilah yaf'alu Allah mayasa. Jadi si hanya apa dadi wong Islam, iku dadi wong kafir, iku yaf'alu mayasa. Allah menghendaki seperti itu. Perbuatan Allah tidak bisa dipertanyakan. Kenapa? Ya aku pengen kok ya wis. Ketika wong kafir Gusti napa kula teng donya kok mboten kados sing kangkang niku kang santai sing Islam niku terus seneng salat, seneng maca Quran. Ya aku pengen kok. Piye jare? Lah iya, mbok ya aku pengen pokoknya tak dadi wong kafir. Jadi masih atilah ngoten. Masih atilah. Ya Allah ma soal keimanan, hidayah, kekafiran itu ada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Tidak bisa ditanyakan, tidak perlu dipertanyakan. Ya Allah ma alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum tarabala. Mulai terus kata singkang dibudamel wirid di kegiatan rutin dibaca setiap hari oleh pengarang kitab Rotib Haddad kan Allahumma abidna ngala Islam sampai 7 kali tiap hari. Ya Rabb ya Dzal Jalil Akram abidna ya Dzal Jalil abidna ngala Islam. Abidna ngala Islam. Berarti kula jenengan sudah diberi hidayah Islam itu. Iku muga-muga mudawam terus terbawa sampai kula jenengan dipanggil. Ya Dzal Jalil Akram abidna ngala abidna ngala dini. Ampinangan ya Allah matikan kami dalam keadaan membawa agama Islam. Tapi itu nikmat terbesar. Dan salah satu bentuk syukurku jenengan yo iku nyuwun muga-muga dipunparinga keimanan iki terus terbawa mudawam. Sebab nikmat terbesar itu penentu ya. Pokok ngamal seberapa banyak ngamal buruk seberapa banyak ya. Sak gunung ya. Pokok Islam beres langkah swarga. Walaupun mampir kan kalau salah wajar lah. Tapi surga jaminan pasti. Pokok iman, ini nikmat terbesar. Karena ini, kenapa dikatakan nikmat terbesar? Karena untuk selama-lamanya. Seberapa besar, seberapa banyak amal buruk bisa orang ngapain. Pokok Islam, iman ya, surga jaminan pasti. Nikmat terbesar itu. Terus perlu kita mintakan supaya mudawam ya. Terus orang itu sing dipendamel wirid. Jadi saya alami akatan itu. Ya Dzal Jalil ya Rabb ya Dzal Jalil bina ngala din ya Dzal Jalil bina ngala Islam ya. Alam tara ila batul minallah wa bisawab subhanaka wa bihamdika